Susanto. Juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para sponsor, peserta pameran IFRA Business Expo 2024, rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Assembly Hall Jakarta Convention Center Senayan. Hari ini Jumat 16 Agustus sedang dilaksanakannya acara The 22nd International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference 2024. Pameran bisnis lisensi waralaba dari kemitraan di Indonesia atau bisa disebut dengan IFRA. Dan pukul 9 pagi tadi sudah dilaksanakannya opening ceremony sebagai simbol pembuka dari acara IFRA ini yang dihadiri oleh Bapak Moga Simatupang, Mr. Azrul Nizamsyah, Pak Anang Sukandar, dan Pak Daswar Marpaung, dan juga para penjabat pembuka lainnya. Acara IFRA ini menjadi salah satu event yang menawarkan berbagai konsep waralaba dengan penawaran lisensi terbaru dan dihadiri oleh berbagai pelaku usaha dari dalam negeri bahkan dari luar negeri yang ingin mengembangkan usaha mereka dalam bidang bisnis. Tidak hanya pameran, acara ini juga akan diisi dengan sesi presentasi dan juga talk show dari para pelaku usaha yang ingin menjelaskan tentang usahanya yang dijalani dan menjelaskan tentang usaha yang tentunya sangat bermanfaat bagi para calon pengusaha yang ingin memperluas jaringan bisnisnya. Kepada calon entrepreneur, ya. Tadi Pak Anang sampaikan ada dua hal yang penting dalam rangka pengembangan waralaba. Utamanya adalah kewirausahaan. Bagaimana aktivitas pendidikan kewirausahaan yang sekarang sebenarnya sudah dimulai sejak bukan usia dini ya, pendidikan menengah pertama bahkan. Menengah pertama SMP sudah ada pembelajaran yang P5 kan. Jadi mengenai proyek itu adalah bagaimana mengenalkan kepada siswa sejak menengah pertama udah untuk belajar bagaimana mengelola bisnis. Gitu. Jadi ini penting sekali bagaimana untuk peningkatan jiwa kewirausahaan mahasiswa ya, di kalangan kampus. Dan kami dalam rangka pengembangan waralaba, kami juga berkolaborasi sebenarnya dengan para perguruan tinggi melalui kegiatan apa? Kegiatan yang sifatnya mengedukasi, menginspirasi, kayak bincang bisnis mahasiswa, ya. Bincang bisnis mahasiswa itu udah kita laksanakan sejak tahun 2022. Nah, itu luar biasa responnya dari mahasiswa. Bahkan sekarang ini lagi banyak kampus yang mengundang kami untuk menyelenggarakan acara tersebut. Jadi memang sangat menginspirasi sebenarnya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah punya mindset, saya keluar dari kampus ingin berwirausaha. Nah, ini yang saya berharap kolaborasi ini tercipta antara kami di pemerintah yang memfasilitasi mahasiswa dengan dunia pendidikan. Ya, jadi kebetulan di IFRA 2024 ini kami Pertamina Patraniaga sebagai platinum sponsor sebenarnya di IFRA 2024. Jadi di sini kami ingin memperkenalkan bahwa Pertamina Patraniaga itu sebenarnya bisnisnya tidak hanya di bisnis fuel saja, tetapi kita ada bisnis yang namanya non-fuel retail business. Nah, non-fuel retail business ini lebih ke arah bisnis retail Pertamina, khususnya yang mungkin banyak dijumpain di SPBU yang selain bisnis BBM, kurang lebih seperti itu. Jadi event ini akan kita manfaatkan untuk memperkenalkan bisnis non-fuel retail kita, baik itu on brand kita sendiri maupun kita akan perkenalkan bahwa Pertamina juga membuka partnership kemitraan untuk bekerja sama dengan Pertamina, memanfaatkan ruang-ruang usaha yang ada di SPBU untuk dimanfaatkan oleh teman-teman para pebisnis untuk mengembangkan bisnis retailnya di SPBU. Ya, tentunya kalau memulai bisnis ini kan yang pertama harus kita pikirkan adalah lokasi ya. Lokasi yang strategis itu tentunya jadi salah satu kunci untuk kita berbisnis. Nah, di sini kami juga akan memperkenalkan sebenarnya di acara IFRA ini bahwa Pertamina itu memiliki jaringan SPBU yang sangat luas. Kita punya SPBU itu lebih dari 6.300 SPBU, lebih dari 6.700 per tasop, sehingga jaringan SPBU kita ini kan luas. Nah, SPBU sendiri sudah pasti dong tempatnya pasti strategis, trafficnya sudah pasti banyak, keamanannya juga pasti terjamin. Kita juga fasilitasnya juga sangat lengkap, mulai dari ATM, toilet, musola, semuanya juga udah ada. Artinya kesempatan untuk mencari tempat bisnis yang bagus. Nah, disinilah kita bisa sharing, bisa mensosialisasikan bahwa SPBU itu bisa dipakai loh. SPBU itu bisa digunakan untuk lokasi bisnis dan itu tentunya akan jadi salah satu opsi yang menarik karena memang SPBU lokasinya sudah pasti strategis.
Ya, pertama dilihat dari populasi penduduk ya, dan juga marketnya. Kemudian terkait dengan di IKN, nanti kan semua perlu proses. Ya kan, kita semua berharap agar proses itu dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Berarti ada potensi ya Pak ya? Ada potensi. Bahwa itu... Setiap ada pergerakan penduduk tentunya ada pertumbuhan ekonomi kan. Oh, oke. Baik. Kira-kira waralaba apa kira-kira yang akan jadi potensi di Kalimantan Pak? Yang jelas kan F&B, terus juga jasa lainnya, jasa cantikan, termasuk juga laundry, dan juga ya berbagai sektor lah yang dibutuhkan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau persaingan dengan waralaba impor gimana nih Pak, yang dari luar negeri? Ya, pameran ini kan merupakan salah satu faktor pendorong ya. Bagaimana masyarakat memahami bahwa Indonesia itu memiliki waralaba lokal. Dan dengan demikian banyak generasi-generasi muda yang tertarik untuk mengembangkan waralaba. Tadi seperti yang mendapatkan penghargaan, masih muda-muda itu kawan-kawan. Dia udah mempunyai cabang 200, 300 di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya ini kekuatan besar buat ekonomi lokal, terutama waralaba yang ada di dalam negeri. Kita nggak perlu takut. Kalau bentuk perlindungan dari Kementerian Perdagangan untuk waralaba lokal apa aja Pak? Tentunya kan ada regulasi yang mengatur setiap waralaba itu harus memenuhi, baik asing ya, harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam negeri. Untuk itu ya kita harus terus siap menghadapi perkembangan ekonomi global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Hisyam Farindra dan juru kamera Fadlan melaporkan.